Halo Bapak Ibu hebat semuanya, selamat datang di channel saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bapak dan Ibu semuanya, pada video kali ini kita akan belajar bersama tentang salah satu aplikasi yang dimiliki oleh Google. Apa itu Bapak Ibu semuanya? Ya, yang akan kita bahas kali ini adalah tentang penyimpanan awan atau cloud storage milik Google ya. Jadi penyimpanan awan ini atau yang biasanya disebut dengan cloud storage itu merupakan suatu drive penyimpanan ya, penyimpanan yang sifatnya adalah online Bapak dan Ibu. Nah, kalau biasanya kita menyimpan file-file itu di lokal komputer ataupun di flash disk, bahkan dulu di DVD. Nah, sekarang sudah ada penyimpanan awan milik Google ya ini Bapak Ibu yang disebut dengan Google Drive. Nah, kemudian apa sih keuntungan kita menggunakan Drive Bapak Ibu? Yang pertama adalah filenya itu file kita itu akan tersimpan di server ya. Jadi selama servernya itu tetap ada, jadi dijamin file-file Bapak Ibu selalu tetap aman di sana. Kemudian tidak akan rusak, tidak khawatir untuk misalkan hilang, ataupun terbakar, ataupun terkena air, yang itu bisa menyebabkan kerusakan secara fisik Bapak Ibu. Jadi misalkan Bapak Ibu, misalkan ya device-nya itu rusak, tapi kalau Bapak Ibu masih memiliki akses ke dalam storage-nya itu, Bapak Ibu bisa mengakses dari device apapun ya. Begitu. Nah, Bapak Ibu langsung saja kita mencoba melihat apa saja sih fitur-fitur dari Google Drive yang bisa kita manfaatkan, terutama untuk pembelajaran. Nah, baik Bapak Ibu yang kita bahas kali ini adalah salah satu akun Google ya. Google itu kan banyak. Kalau kita biasanya menggunakan Gmail ya. Tapi ini kita akan menggunakan akun Google for Education dengan domain belajar.id yang diberikan secara free dan gratis oleh Kemdikbud ya. Nah, baik sekali Kemdikbud kita untuk pembelajaran kita Bapak Ibu. Nah, pertama Bapak Ibu silahkan boleh buka di sini ya. Ini kebetulan saya pindah akun dulu ke akun belajar saya. Oke, kita buka Drive ya Bapak Ibu. Nah, logonya ini simbolnya Drive segitiga nggih. Dan biasanya Google identik dengan warna 4 warna ini ya, kuning, merah, biru, dan hijau. Kita klik Drive. Nah, ternyata ini saya masih terkoneksi dengan akun Gmail biasa saya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu nggak perlu khawatir. Jika Bapak Ibu menggunakan Chrome, nanti Bapak Ibu bisa switch account seperlunya Bapak Ibu ya. Karena saya juga masih menggunakan Gmail saya ya. Untuk pembelajaran saya gunakan akun belajar saya yang belajar.id. Untuk switch account atau ganti akun ya, kita tinggal ya pilih saja akun-akun yang sudah kita tambahkan. Nah, nanti akan membuka di new tab ya Bapak dan Ibu. Kalau tidak diperlukan, ini bisa kita close saja. Oke, ini tampilan dari Drive ya, punya saya. Nah, ini Drive-nya Bapak Ibu karena akun belajar, jadi unlimited Bapak dan Ibu. Bisa kita lihat ya di sini. Mungkin bisa kita bandingkan ya, mungkin sedikit tambahan kita bandingkan dengan akun Google yang Gmail yang biasa, Bapak dan Ibu. Nah, bisa kita lihat Bapak dan Ibu, jika ini yang Google biasa itu drive-nya kan terbatas ya.
maksimal itu 15 GB. Itu sebenarnya cukup banyak, akan tetapi karena semakin hari kebutuhan kita terhadap kebutuhan kita terhadap file itu sudah mulai online, sehingga semakin lama penyimpanan itu semakin penuh Bapak dan Ibu ya. Jadi ini 15 GB itu sudah punya saya ini sudah terpakai 9,8, jadi tinggal 5 gigaan, yaitu kalau mungkin untuk beberapa tahun ke depan bisa penuh ya Bapak Ibu. Nah, jadi ini perbedaannya. Jadi 15, kalau sudah 15 GB, Bapak Ibu pertama harus menghapuskan beberapa file yang mungkin sudah tidak berguna begitu. Oke, kita kembali ke akun yang belajar Bapak Ibu. Nah, akun belajar ini seperti yang sudah saya sampaikan tadi bahwa storage-nya itu unlimited. Nah, sini tidak tertulis unlimited begitu Bapak Ibu, hanya tercantum berapa jumlah file yang sudah tersimpan di drive kita. Jadi ini sudah 2,6 GB yang digunakan, yang dipakai ya. Oke, Bapak dan Ibu. Nah, sebenarnya untuk drive sendiri ini, jika Bapak Ibu itu mengisinya dengan file-file yang dokumen, dia tidak memakan tempat Bapak Ibu ya, jadi 0 byte, 0 kilobyte ya, untuk size filenya dokumen, khusus untuk yang dokumen-dokumen Google. Tapi kalau Bapak Ibu misalkan unggah video, unggah PDF, nah itu nanti yang akan memakan size-nya, ukuran filenya atau ukuran storage-nya itu. Baik Bapak dan Ibu, nah ini tampilan drive yang sudah lumayan terisi ya tempat saya. Nah sekarang bagaimana cara kita menambahkan file. Jadi seperti kalau kita membuat atau menambahkan file baru di lokal D atau lokal E komputer kita ya, PC kita, sama Bapak Ibu. Jadi di sini ada tombol new atau baru ya. Ini saya berbahasa Inggris. Nah, jadi di sini untuk menambahkan folder baru, misalkan, nah di sini ada beberapa pilihan ya, ada folder, ada mengunggah juga. Jadi Bapak Ibu bisa mengunggah file-file milik Bapak Ibu dari lokal komputer Bapak dan Ibu ya. Jadi bisa mengunggah folder langsung, satu folder, ataupun per filenya. Ini filenya berbagai macam file itu support. Dia bisa terunggah di drive ini. Atau Bapak Ibu bisa membuat berbagai dokumen ya. Oke, pertama kita buat folder dulu Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ini drive-nya masih kosong, Bapak Ibu bisa rapikan ya, rapikan dari awal. Ini mau saya isi file, saya pisahkan folder untuk sekolah, untuk saya pribadi, untuk hobi-hobi itu bisa dipisah-pisahkan. Nah, cara membuat folder tinggal klik new, kemudian pilih folder Bapak dan Ibu. Nah, seperti mirip, benar-benar mirip dengan kalau kita membuat folder di lokal komputer. Ya, kita berikan namanya, misalkan exam materials. Ya, ini contoh ya Bapak Ibu. Biasa kita klik create, nanti disesuaikan yang berbahasa Indonesia Bapak Ibu. Kita tunggu sampai folder yang kita buat tadi muncul. Ini folder baru yang saya buat tadi. Nah, begitu. Nah, jika sudah, misalkan Bapak Ibu ya biasa ingin menambahkan file di dalamnya, Bapak Ibu tinggal klik saja ya. Nah, seperti ini. Kemudian Bapak Ibu misalkan ingin menambahkan dokumen ya, tinggal menambahkan saja. Misalkan saya ingin menambahkan Google Doc, ya sudah tinggal Bapak Ibu tambahkan Google Doc saja. Boleh blank, boleh form template. Nah, ini nanti Bapak Ibu bisa explore. Saya akan tambahkan Google Doc. Nah, ini nanti akan membuka di tab baru yang otomatis
akan tersimpan di drive ini nanti juga. Nanti kita bisa lihat ya, ini baru proses membukanya. Ya, karena online kita harus sedikit bersabar Bapak dan Ibu. Ini tampilan work-nya ya, tampilan lembar kerjanya untuk Google Dokumen. Jadi Google Dokumen ini merupakan pengolah kata ya Bapak Ibu untuk Word ya. Kita ganti Bapak Ibu, untitled-nya ini kita ganti ya supaya nanti kita bisa membedakan file-file mana ya, file kita yang mana. Kita misalkan ambil nama Google Form NU. Nah, misalkan seperti ini ya. Nah, Bapak Ibu tidak perlu mencari tombol save ya, sekali lagi. Ini sudah auto save. Kalau sudah, Bapak Ibu boleh keluar ya, kalau memang mau membuat dokumen nanti bisa diisi, bisa diberi tulisan. Ya, sudah muncul di Drive. Dan misalnya saya ingin buat folder Google Sheet ya, Excel-nya. Kita pilih blank seperti tadi. Nah, sudah terbuka Bapak Ibu. Nah, seperti ini untuk pengolah data ya, angka dan juga data. Oke, kita tunggu sampai dia selesai ya pembukaannya Bapak dan Ibu. Oke, jika sudah seperti tadi untuk mengubah nama, untuk rename, silahkan untitled-nya itu diganti. Misalkan Google Desk Number. Nah, pastikan jaringannya kuat ya Bapak Ibu untuk mengakses. Kita lihat apakah sudah muncul di sini. Sudah. Oke, jika sudah kita bisa tutup. Saya mau tambahkan lagi ya Google Slide. Ini untuk presentasinya. Oke, ini sudah terbuka. Kita ganti namanya lagi ya. Misalkan once upon Google. Ini hanya sebagai contoh ya Bapak dan Ibu. Kita tunggu sampai benar-benar tersimpan. Oke, bisa tutup. Nah, jadi kita sudah memiliki folder dalam drive kita dengan nama foldernya Exam Materials dan juga terdiri dari 3 jenis dokumen ini. Nah, Bapak dan Ibu, sekarang bagaimana cara kita supaya bisa memberikan ya, mengirimkan link kita. Jadi salah satu keuntungan kita menggunakan penyimpanan online ini adalah kita bisa berbagi, berkolaborasi dengan orang lain. Dengan kata lain ini bisa berkolaborasi dengan siswa ataupun dengan sesama guru lainnya. Jadi tidak perlu pinjam-pinjaman flash disk sekarang Bapak Ibu ya, ataupun share di mana begitu. Jadi cukup Bapak Ibu kirimkan linknya saja dan tenang saja Bapak Ibu bisa mengatur sendiri mana folder yang memang itu privasi ataupun folder atau file yang ingin Bapak Ibu berikan atau bagikan ke orang lain. Nah, Bapak Ibu nanti bisa berikan akses, bisa mengedit ataupun juga Bapak Ibu bisa untuk hanya filenya dilihat dan di-download saja ya. Nah, sekarang yang dilakukan pertama adalah misalkan bagaimana cara kita menambahkan kolaborator ya. Oke, misalnya Bapak Ibu ingin mengizinkan ya guru lain, misalkan saya guru IPA, saya ingin kolaborasi supaya guru lain itu, guru IPA lainnya tuh bisa mengedit ataupun memperbaiki
dokumen-dokumen ataupun menambahkan dokumen yang ada di folder saya. Nah, ini Bapak Ibu bisa mengatur supaya folder ini bisa diakses dan diedit oleh orang lain. Tapi pengaturannya adalah Bapak Ibu dengan mengirimkan emailnya ya ke emailnya yang akan kita kirimkan aksesnya. Kita berikan akses untuk mengedit. Oke, kita klik ini ya, klik kanan, Bapak Ibu klik kanan. Nanti ada banyak pilihan, lalu pilih share ya. Pilih share. Nah, kita tunggu sejenak. Oke, sekarang bagaimana cara kita memberikan hak akses untuk edit ya terhadap teman kita? Nah, di sini ada kolom add people and groups. Bapak Ibu bisa menambahkan alamat email teman Bapak dan Ibu untuk bisa ikut mengedit ya, berkolaborasi dalam folder Extra Materials ini dengan cara menambahkan. Misalnya saya ingin menambahkan misalkan menambahkan teman saya Pak Steven ya. Tinggal ditambahkan saja. Nah, ini ada banyak pilihan Bapak Ibu. Kalau viewer itu Pak Steven hanya bisa melihat saja, mendownload. Kalau komentar itu dia hanya bisa memberikan komentar ya. Beberapa mungkin memberikan saran, masukan untuk folder kita, isian folder kita. Kalau editor itu bisa diizinkan untuk mengubah file-file kita juga Bapak Ibu. Nah, jadi kalau kita berkolaborasi, kita bisa memanfaatkan editor ini. Oke, kemudian kita kirim, klik send. Nah, ini nanti pengaturan Bapak Ibu terserah ya. Bisa anyone ataupun yang satu organisasi karena untuk akun belajar ini adalah organisasinya adalah milik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu mengatur hanya organisasi saja yang bisa mengakses, maka akun-akun di luar organisasi dia akan tidak bisa mengakses begitu. Nah, nanti tandanya bahwa kita sudah melakukan sharing terhadap folder kita ada tanda ini icon dua orang ini ya Bapak Ibu. Ini tanda kalau file kita atau folder kita itu sudah di-share. Nah, sekarang bagaimana cara kita mendapatkan link share-nya Bapak dan Ibu ya. Kita bagaimana mendapatkan share link-nya, yaitu kita tinggal klik ini Bapak Ibu ya. Klik kanan lagi, lalu klik get link. Nanti linknya kita kirim ke guru lain, beliau sudah bisa mengakses. Nah, ini bisa dibuat, kalau restricted ini berarti hanya orang-orang yang kita add tadi yang bisa mengakses. Ya, jadi ini hanya Pak Steven aja yang bisa mengakses file atau folder saya. Kalau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berarti hanya yang sesama pemilik domain sma.belajar, maksud saya guru sma.belajar.id yang bisa mengakses ya. Kalau anyone with the link berarti semua jenis akun bahkan tidak ada yang tidak perlu login saja bisa mengaksesnya. Jadi ini tergantung kebutuhan Bapak dan Ibu ya, mau restricted atau yang satu organisasi ataupun semua orang bisa mengakses. Nah, kalau sudah kita klik done ya Bapak dan Ibu. Get link. Nah, kita klik done ya. Berarti kita ambil linknya, kita copy. Ini yang bisa kita share di WA ataupun share ke email. Intinya ke aplikasi untuk sharing informasi ya. Kita copy linknya. Dan ini kalau Bapak Ibu mengganti ya, saya mengganti dengan kementerian, nanti linknya tidak akan berubah Bapak dan Ibu ya, linknya akan tetap.
Nah, tapi Bapak Ibu jangan pernah memindahkan filenya Bapak Ibu ke folder lain. Kalau dipindahkan nanti akan berubah dia nama linknya. Jadi kalau hanya di rename ataupun diganti pengaturannya itu linknya tetap sama. Nah, kita klik dan ya seperti itu Bapak Ibu untuk berkolaborasi dan juga berbagi ya. Berbagi itu kita memberikan file-filenya. Kalau berkolaborasi kita izinkan guru lain untuk bisa editing juga. Kemudian kita juga bisa menambahkan itu ya Bapak Ibu file-file dari lokal kita. Ada beberapa cara yang bisa digunakan ya Bapak dan Ibu. Oke, salah satu caranya adalah dengan mengunggah ya, klik tombol new, kita pilih boleh folder, kalau folder itu berarti satu folder diunggah, tapi kalau Bapak Ibu ingin hanya filenya saja, kita pilih file upload. Nah, nanti akan masuk ke lokal komputer. Nah, misalnya Bapak Ibu ingin menambahkan file gambar ya, misalkan ini ada file gambar. Coba saya akan unggah satu file gambar, kita klik open. Nanti akan, muncul progresnya di kanan bawah. Nah, seperti ini Bapak Ibu berarti kalau sudah centang biru itu sudah terupload. Oke, kemudian ada satu cara lagi Bapak Ibu itu dengan menyeret ya. Nah, misalkan ini saya mau mengunggah file audio ya. Coba saya mau yang kecil saja. Misalnya ini bip-bip ya. Ini tinggal Bapak Ibu klik tahan saja, lalu diseret. Pastikan ke Chrome yang terbuka tadi. Nah, sampai seperti ini ada copy ya, ada tulisan copy, kita lepas. Nah, nanti akan terupload juga. Nah, kalau menurut saya sih lebih cepat untuk seret ya, karena kita tinggal buka di Windows Explorer-nya, langsung kita seret, nanti langsung masuk ke drive-nya, begitu Bapak Ibu. Kalau new ini kan harus mencari ya, mencari mungkin ada di folder yang bertingkat-tingkat, jadi mungkin agak lama. Nah, kemudian apakah kita juga bisa mengambil file-file yang sudah ada di sini? Sangat bisa Bapak Ibu ya, misalkan kita mau mengunduh ya. Tadi saya sudah membuat ini Google Disk Number, saya pengen unduh. Tinggal Bapak Ibu klik kanan saja ya. Misalnya saya akan unduh file ini. Nah, ada download-nya di sini. Jadi Bapak Ibu nanti tinggal klik download saja. Nah, di sini ada banyak pilihan ya. Ada share itu untuk berbagi, menambahkan kolaborator, get link itu untuk memperoleh atau mengambil link share-nya. Kemudian ada move to Bapak Ibu, jadi kita bisa pindahkan ke folder lain, tapi kalau kita pindahkan biasanya linknya itu akan berubah. Jadi hati-hati kalau untuk memindahkan file. Bisa dibintangi juga ya ini Pak Ibu supaya mudah mencarinya. Ada juga rename juga, ini bisa rename juga. Misalkan saya mau rename ini. Saya mau rename. Misalkan namanya image. Kita klik OK. Nah, merename ini tidak akan mengubah link Bapak Ibu ya, jadi aman misalnya Bapak Ibu berbagi link filenya. Kemudian ada make a copy, nanti bisa dibuat kopiannya ya Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu ingin membuat template yang sama, tidak perlu membuat baru, tinggal copy saja. Ya mirip dengan kalau kita melakukan pekerjaan kita di lokal disk komputer kita Bapak Ibu. Oke. Nah, jadi ada banyak sekali yang bisa kita manfaatkan ya dengan Google Drive ini. Ini Bapak Ibu juga bisa mencari file-file yang dibagikan dengan kita. Misalnya ada teman yang membagi file, kita bisa cek di share with me.
Kemudian yang baru-baru ini dibuka. File yang baru kita bintangi tadi, supaya misalnya kan kalau filenya banyak, buru-buru nih ya Bapak Ibu, tidak sempat untuk membuka, menandai, ya kita klik bintangi saja. Oke, demikian tadi Bapak Ibu, tentang Google Drive ya, banyak sekali yang sebenarnya bisa kita explore, akan tetapi, pasti akan sangat panjang ya Bapak dan Ibu. Baik, demikian, sesi berbagi kita tentang Google Drive ya, semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya, tetap semangat, selalu belajar, berkarya dan berbagi Bapak Ibu, berkolaborasi juga. Kita ketemu di video-video selanjutnya. Selamat malam ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.